Satu adalah niat. Niat sudah kita bahas. Berarti kalau kita punya niat harus punya tiga. Satu, qasdun, menyebutkan aku berniat. Kalau dalam bahasa Arabnya nawaitu atau usolli. Setelah itu yang diniatin apa? Wudu, berarti nawaitu wudu. Nah, setelah wudu, kalau sholat ya usolli ba'dal maghribi, berarti aku berniat. Kalau sholat berarti aku berniat sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Itu sudah sah. Tidak menyebutkan kiblat, tidak menyebutkan rakaat, kita sudah sah. Karena kalau maghrib positif sudah 3 rakaat, nggak ada maghrib 6 rakaat itu. Kalau zuhur ya positif 4. Ya. Terus kita bahas yang kedua, yaitu di sini yaitu maskul wajhi, mengusap kepala, mengusap wajah, muka. Kita bahas bahasan muka itu dari mana? Ini secara hukum madhab. Jadi minwalahil udunaini, jadi dari anakan telinga. Berarti anakan telinga itu ke sini. Ini ke sini. Ini batasnya ke sini. Terus batasnya sampai ke mana? Di bawah dahi. Ini. Batasan kita yaitu min nabati sya'ri. Yang ketiga batasan tumpunya rambut ini. Berarti ini. Ini berarti karena ini tarik begini, ini wajib basah ini. Ini wajib basah. Bahasa kita gotek yang di sini ini harus basah. Harus basah ini. Nah, terus pertanyaannya nanti, Pak, kalau misalnya orang itu botak, nggak punya rambut, nah, min nabati sya'ri, terus dari mana dia? Misalnya orangnya botak semua sampai ke sini, terus mau ke sini dia wudu, nawaitul terus ini, nggak mungkin kan? Nah, ini ketentuannya ya cukup di sini, batasan dari sini suruh narik. Dari kan orang nggak mungkin akan polos kelimis semuanya kayak mengkilat kayak keramik kepala, nggak mungkin. Berarti kan langsung dari sini suruh ngambilnya, lurus dari sini, dari anakan. Bukan lagi ke sini. Kalau seumpama dia botak, berarti langsung lurus. Ini, begini, ambil dari sini. Nah, selesai kita sudah, muka kita. Berarti, makanya kalau perempuan hati-hati, perempuan sering rambutnya panjang kan? Kalau perempuan untuk istri kita nanti sampean, berarti ya sampean wajib negur. Berarti di sini wajib diginikan. Nah, yang panjang masuk berarti ini tetap wajib basah. Wajib basah. Kalau itu perempuan. Kalau kita laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan dia sholat, kalau dia wudu, ini wajib basah. Wajib basah. Perempuan, laki-laki wajib basah. Dihitung kalau perempuan ini juga wudu wajib basah, tapi kalau sholat nggak boleh kelihatan. Artinya bahwa dahu perempuan ini kalau sholat masuk anggota dalam, wajib tertutup. Tapi kalau wudu wajib basah. Makanya ketika perempuan kok sholat, dia pakai mukna begini. Ini kelihatan batal. Perempuan wajibnya bagaimana? Jadi diginikan perempuan itu. Namun kalau sholat berjamaah sama istri dilihat, oh nanya kok gini bu. Ini masuk anggota dalam ketika sholat. Tapi ketika wudhu, ini masuk anggota luar, wajib basah. Batasan muka bukan sampai sini, tapi sampai ke sini. Batasannya wajib ke sini. Nah, ini ketika kita wudhu. Selesai, sudah. Maka kemarin kan sudah saya omongkan, yang disebut dengan air mustakmal adalah air yang digunakan untuk bersuci wajib. Berarti kalau bukan digunakan untuk bersuci wajib, air itu tidak disebut mustakmal. Maka cuma bahas sedikit. Ini sering orang itu salah. Zaman dulu orang itu nimbat pakai kerekan kan, airnya kepegang. Mustakmal tidak. Karena kita belum melakukan pekerjaan wajib. Kalau tangan kita kena tahi,
ini bukan mustakmal tapi mutanajis. Kena najis. Orang pakai pancuran, mau wudhu, sumpelnya tutupnya hilang, ditutup dengan tangan. Mustakmal tidak. Tapi kalau dia sudah wudhu, kok begini, dia megang. Nah ini jadi mustakmal karena sudah kita melakukan ibadah wajib. Artinya sudah air yang dihukumkan mustakmal itu air yang sudah digunakan ibadah wajib. Nah air yang digunakan untuk ibadah wajib, satu wudhu, dua mandi hadas besar. Selain itu nggak ada hukum mustakmal. Jadi kalau orang ngomong mustakmal ini, kamu udah wudhu belum? Belum, oh, enggak mustakmal. Gunakan untuk wudhu, kan selama ini kita tahunya pokoknya kalau kepegang air itu kurang dari 2 tulang berarti bisa mustakmal. Arti mustakmal yang sudah digunakan untuk perkara yang, makanya kita berhati-hati. Ketika kita sudah berwudu, tapi sudah membasuh 3 kali, nggak ada hukum mustakmal kita. Karena hukum yang wajib membasahi kita ini cuma 1 kali. Ini yang wajib. Ini barusan hukum mustakmal. Kita megang mustakmal. Tapi kalau kita sudah ngambil lagi, berarti mustakmal hilang. Karena yang kedua dan yang ketiga bukan dihitung hitungan basuhan wajib, tapi dihitung basuhan sunnah. Maka yang dihitung basuhan sunnah tidak menyebabkan perkara itu mustakmal. Yang menyebabkan perkara itu menjadi mustakmal adalah ketika melakukan perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Terus yang ketiga, kita di sini batasan mah enak udah wudhu itu. Terus membasuh tangan, ya kita sampai ke mata sampai ke sikut kita. Ini wajib ini hukumnya. Jangan istirahat ya, jangan istirahat artinya nggak boleh. Karena besok kita ini segala sesuatu yang kita lakukan itu nanti akan mengeluarkan cahaya. Cahaya itu hilang. Nanti ketika kita wudhu, satu dilap setelah wudhu. Jangan dilap, karena kita nanti kan di situ orang yang di sini banyak wudhu hukum kan kau kabin. Wajah kita akan bercahaya laksana bulan, laksana